Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapa, puji dan syukur tak henti-hentinya kami aturkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu dan perlindungan-Mu yang telah melindungi kami dan memberkati kami dari semalam hingga siang hari ini. Bapa, pertama-tama kami ingin minta maaf dan memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dari pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, maupun kelalaian kami. Bapa, pada siang hari ini kami akan melaksanakan pelajaran tambahan untuk persiapan penilaian akhir semester hari Senin dan juga untuk persiapan ujian sekolah pada April nanti. Kiranya ilmu yang kami terima dapat kami terapkan di kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri, masa depan kami, bangsa dan negara, sesama kami, dan terutama untuk memuji Engkau. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan kehadirat-Mu dalam pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Sam sudah menyiapkan dan mengawali kegiatan pertama ini dengan berdoa. Nah, kita pertama hari ini adalah muatan PLBJ dan nanti disambung dengan Mr. Damas dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita masuk ke PLBJ, Pak Fitra akan memberikan sedikit info apa sih yang ada di dalam pas PLBJ nanti. Nah, pas PLBJ itu nanti ada 4. Maaf Pak, bukannya SBDP ya Pak? Iya, SPDP ya, ya. Ya, namanya juga manusia ya. Pak Fitra juga agak belepotan tadi. Maaf ya, anak-anak SPDP. Soalnya mirip singkatan-singkatan gitu 4 huruf. Ya, SPDP nanti ada 4 materi. Apa saja? Ada yang tahu? 4 materi ada patung. Oke, 1, 2. Interval nada daerah. Interval nada. Rekreasi daerah dan satu lagi reklame. Oke. Kira-kira dari 4 materi itu apa yang sulit buat kalian? Yang paling sulit? Interval nada. Interval nada. Oke, ada yang merasa patung sulit? Enggak. Reklame? Pak, kalau buat saya. Tarik kreasi daerah? Enggak. Oke, memang kalau patung, reklame, tarik kreasi daerah, dan interval nada dipelajari dari semester 1. Cuman di semester 2 ini pendalamannya memang lebih banyak. Contohnya apa? Interval nada. Interval nada itu sudah mencapai seperti selang nada. Atau selang nada ya? Apa? Coba sebutkan salah satu nama atau istilah dari selang nada. Salah satu kan ada 8 tuh selang nada. 1 aja. Nama selang nada 1 aja. Ayo. Salah satu nama dari selang nada. Kuart. Itu ada di buku tema 6I halaman 14. Kalian coba lihat. Queen. Oke, halaman 14 itu ada selang nada. Second. Wah, banyak dari prim, second, third, quart, septim. Nah, yo. Bentar Pak Fitur akan saya screen dulu. Apakah terlihat? Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya? Nah, Pak Fitur akan mengulang apa yang sudah Pak Fitur buat di video pembelajaran. Ya, memahami interval nada. Bentar. Nah ini dia. Interval itu adalah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya. Kelihatan ya? Nah ini dia yang tadi Pak Fitur tanya nih. Salah satu nama interval nada itu apa? Ada prime, ada second, ada third, quart, kemudian ada queen, sec, septim, dan oktav. Nah ini nanti ada yang keluar nih salah satu dari ini. Prime itu nada satu ke nada yang sama. Atau C dengan C, atau C itu kan do ya, do ke do. Second, nada kedua, nada satu ke nada kedua.
Misalnya do ke re atau C sampai D. Dan seterusnya dan terakhir adalah oktav. Oktav itu dari nada do rendah ke nada do tinggi atau nada C ke C yang ada tanda petik 1 itu, C tinggi. Nah, ini nanti akan keluar. Ya. Berarti ada 8 istilah dalam selang nada. Oke? Nah, kemudian berikutnya ada ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor itu contoh lagunya apa? Kalau misalnya lagu nasional. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Berikutnya. Indonesia Gugur Raya. Bunga. Indonesia Raya. Terus satu lagi. Maju tak gentar. Maju tak gentar, satu lagi deh. Hari Merdeka. Hari Merdeka. Ya, jadi ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor atau lagu-lagu yang sudah kalian sebutkan tadi itu bersifat riang gembira, bersemangat, diawali dan diakhiri nada do, dan intervalnya ini pasti sudah kalian hafal. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Dari mana itu? Ini dia. Ya, ini dia. Nada do atau nada 1 itu ke nada D jaraknya 1. Ini kayaknya pernah ya. Coba Pak Peter tanya, mau ngetes lagi. Jarak interval dari nada C ke nada F berapa? 2,5. 2,5. Bentar. Ya. Nada solmisasi dari F apa? Fa. Fa. Nada angka dari B apa? Not angka dari B? 7. 7. Nah, itu dia. Yang atas ini apa nih? Ini namanya apa nih? Not? Not nada. Not? Not huruf. Not huruf. Yang bawahnya namanya apa tadi? Solmisasi. Solmisasi. Terus tadi yang 1, 2, 3 sampai 1 tinggi itu namanya not apa? Not angka. Not angka. Oke, lanjut. Sekarang yang minor. Nah, minor ini kebalikannya atau lawannya dari lagu-lagu tangga nada diatonis mayor. Contohnya apa? Gugur bunga. Gugur bunga. Dia agak lambat ya. Syukur. Terus Guru. himne guru tuh bawahnya ini udah ada nih, nggak sebutin. Ya, bersifat sedih. Diawali dan diakhiri nada la sama dengan A, memiliki interval. Nah, ini kalian yang agak suka ketukar-tukar interval nada tangga nada diatonis mayor dan minor. Kalau tadi mayor 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. Kalau yang minor 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Ya, nih dia. Tangga nada diatonis minor. Kalau tadi mayor itu diawali C sama dengan do. Nah, sekarang yang minor A sama dengan la. Ini dia intervalnya. Nah, ini lengkap nih. Yang pertama, nih atas ini adalah not huruf. Bawahnya adalah not angka. Kemudian paling bawah adalah not solmisasi. Berikutnya adalah lagi istilah akor. Nah, akor kemarin sudah di ulangan yang terakhir kalau nggak salah ada akor ya. Nah, ini adalah kumpulan 3 nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersamaan akan terdengar harmonis. Ini biasanya dimainkan pada alat musik apa? Piano atau pianika. Nah, tutsnya itu dipencet bersama-sama. Itu suara siapa ya? Nah, dimatikan. Oke, terima kasih. Ya, nanti ada istilah-istilah akor. Di bawahnya ada pelajari buku tema 6I halaman 34. Di situ ada. Halaman 34 kalian bisa mempelajari untuk memperdalam baca ya mengenai akor. Tuh. Ada nama-nama akor dan lain sebagainya. Dibaca aja, nggak usah terlalu dihafali. Kalau dihafali malah hilang semua. Dibaca. Jangan sekali tapi berkali-kali. Oke. Nah, itu mengenai tentang interval nada. Berikutnya adalah mengenai kita tarik kreasi daerah. Sudah jelas, lihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Pak Dokter ke ini dulu. Nah, tarik kreasi daerah. Pak Dokter mau nanya.
unsur-unsur tari kan ada banyak tuh. Ya. Yang paling penting dalam unsur tari itu apa sih? Properti. Yang paling penting. Pola lantai. Yang paling penting. Iringan musik. Nah, Kompakan. semuanya disebutin semua. Yang paling penting dalam sebuah tari itu unsur apa? Gerakan. Itu gerakan. Gerak. Ada nggak tarian yang nggak ada geraknya? Gak ada. Nggak ada. Ya. Seni tari itu pasti berhubungan atau penting sekali namanya gerak atau gerakan. Makanya disebut tarian. Nah, ini dia unsur tari. Tuh ya. Gerak ini ditaruh di nomor 1. Itu karena dia memiliki unsur yang paling penting. Dalam gerak juga dibagi 2. Ada gerak maknawi dan ada gerak murni. Gerak maknawi itu mengandung maksud tertentu. Ya, tidak ada yang kalau gerak murni itu mementingkan keindahan aja, tidak ada maksud apa-apa. Tapi kalau gerak maknawi itu ada maksudnya. Contohnya apa? Ada yang tahu? Gerak maknawi yang sederhana. Contoh dari gerak maknawi yang sederhana apa? Ayo, gampang. Kalau kalian melihat anak-anak TK itu senang tuh melakukan gerakan-gerakan, kalau nari-nari itu dia pasti ada namanya gerak maknawi. Yang paling sederhana gerak maknawi itu apa contohnya? 1 aja. Ada yang tahu? Gerak indah yang mengandung maksud tertentu. Contoh sederhana. Bertani. Masih ada yang lebih sederhana, nggak salah. Masih ada yang lebih sederhana. Ayo. Gerak maknawi yang paling sederhana, yang banyak dilakukan oleh para penari. Apa yuk? Gerakan mengepakkan tangan, mengepakkan sayap, itu seperti dia menjadi seekor burung. Nah, itu dia, ya. Yang kedua, setelah gerak ada iringan tari. Iringan tari adalah bunyi-bunyian yang ritmenya harmonis dengan gerakan sesuai dengan tema tarian. Nah, ini dibagi 2. Iringan tari itu biasanya berhubungan dengan musik atau bunyi-bunyian ya. Nah, ini dibagi 2 iringan tari. Ada musik internal, bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh penari. Contohnya apa? Bunyi-bunyian yang tepuk tangan. Nah, itu ada tuh nanti ya. Kalau musik eksternal banyak contohnya. Salah satunya apa? Yang berasal dari alat musik, contohnya iringan apa? Dari sebuah tarian. Gendang. Kalau tari serimpi itu yang dari Jawa Tengah itu iringannya apa sih? Kita pernah membahas di video pembelajaran komputer. Gamelan. Gamelan. Nah, ya. Kalau internal berasal dari anggota tubuh penari, tepukan, hentakan kaki, ya, atau bunyi-bunyian dari mulut. Kalau eksternal itu dari alat musik atau dari suara yang di-setel oleh mesin pengeras, ya. Nah, berikutnya setelah iringan tari ada properti tari dan busana. Nah, ini nomor 3 dan nomor 4 itu kadang-kadang kalian itu suka tertukar. Ya, properti itu yang dipakai atau bukan dipakai tapi digenggam atau tambahan. Tapi kalau busana itu seperti baju yang dipakai. Contoh, kalau misalnya anting itu properti atau busana? Properti. Kalau misalnya penarinya laki-laki, ada tuh tarian yang penari laki-lakinya memakai sarung. Ya. Nah, itu properti atau busana? Busana. Ya. Karena kalau nggak pakai sarung, nggak pakai celana ntar dia penarinya. Terus ada juga yang paling banyak dipakai yaitu selendang. Selendang itu properti atau busana? Properti. Ya. Jadi tahu ya, busana dan properti itu bedanya apa tahu? Jadi kalau busana itu pakaian yang menutupi
kebanyakan anggota tubuh. Tapi kalau properti itu hanya dipegang atau disematkan. Kalau keris, properti atau busana? Seperti. Seperti kuda lumping, Properti. seperti boneka. Properti. Apa sih tari yang memakai boneka? Ayo. Tari bondan. Siapa tadi itu yang menjawab? Saya, Pak. Saya siapa saya? Zeo, Pak. Oh, Zeo. Zeo pernah nari bondan ya? Nggak pernah, Pak. Lihat doang. Lihat doang. Oke. Selain boneka, tari bondan propertinya apa yang terkenal? Kita pernah apa? Payung. Payung dan kendi itu tari bondan. Ya. Oke. Berikutnya tata rias. Nah, ini tata rias. Bagus nggak sih kalau penari itu nggak di make up? Kurang ya? Kurang, karena ada beberapa tarian yang memang harus di make up untuk mendukung perwatakan atau karakter yang mau ditarikan. Ya, ada yang di make up mirip monster, ada yang di make up putih kayak patung, ada. Ada nggak kira-kira yang tanpa di make up? Tarian yang tanpa di make up ada nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Hampir semua ya, hampir semua di make up ya atau ditata riaskan. Ya kalau yang penari perempuan ya harus di make up karena biar tambah cantik. Kalau yang laki-laki biasanya biar tambah garang. Penari laki-laki yang nggak ada kumisnya biasa ditambahin sama kumis. Karena karakternya laki-laki tuh biasanya harus gagah. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah ini yang keenam adalah pola lantai. Pola lantai sudah dari semester 1 kita sudah membahas. Pola lantai ada susunan atau formasi penari untuk arah pergerakan penari di atas panggung. Dibagi menjadi berapa pola lantai utama? Ayo. Lurus dan melengkung. Nah, pola lantai utama yaitu lurus dan melengkung. Pengembangan dari pola lantai lurus apa contohnya? Salah satu, ayo. Pengembangan dari pola lantai lurus. Salah satu. Lurus horizontal. Lurus horizontal, diagonal, terus Zigzag. zigzag, terus vertikal. Nah, kalau pola lantai melengkung pengembangannya apa? Setengah lingkaran. Nah, lingkaran. Lingkaran. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kalau misalnya pola lantai utama tetap hanya ada dua, yaitu lurus dan melengkung. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, tata pentas atau panggung. Tarian itu harus punya namanya tempat. Untuk pertunjukannya biar bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, tata pentas atau panggung itu ada tempat untuk mementaskan tarian. Dibagi menjadi dua. Ada panggung tertutup. Contohnya adalah penari hanya bisa dilihat dari satu arah pandang seperti panggung biasa. Tapi kalau panggung terbuka, penarinya bisa dilihat dari berbagai arah pandang. Biasa penontonnya itu melingkar. Contoh tarian daerah yang biasanya dilakukan di panggung terbuka apa? Yang paling terkenal? Kecak. Tari kecak. Ya, di Bali sana biasanya pertunjukan tari kecak itu diadakan di tempat terbuka dan penontonnya itu biasanya banyak ya, sampai ratusan bahkan ribuan. Itu posisi penontonnya dibuat melingkar, jadi bisa dilihat dari berbagai arah pandang. Kalau yang tertutup seperti panggung biasa. Ya. Nah, dari unsur-unsur seni ini berarti ada 7 yang saling melengkapi. Kalian harus hafal ini. Bukan hafal sih ya, harus paham. Ya, berikutnya, nah ini tari daerah. Ini tari kecak nih contohnya nih. Ya. Tari daerah itu dibagi menjadi 2, tari tradisional dan ada tari kreasi. Sebelum memasuki slide berikutnya, contoh dari tari tradisional apa? 1. Tari pendek. Tari saman.
Tari saman, tari pendet. Kalau tari kreasi daerah apa? Tari kreasi daerah apa contohnya? Tari kreasi daerah. Yang paling terkenal yang sering Pak Victor bahas di ulangan maupun di video pembelajaran, apa tari kreasi daerah? Ada tuh koreografernya yang terkenal. Tari Umar Moyo, Umar Madi, Pak. Boleh. Satu lagi yang dari Betawi itu. Jaipong. Topeng. Ayo. Siri kuning. Tari topeng. Tari siri kuning. Ayo. Koreografernya siapa? Koreografernya siapa? Bagong Kusuma. Koreografernya siapa yang terkenal? Ih, udah ada. Siapa? Bagong Kusudiharjo. Oke. Itu koreografernya. Nah, tarinya apa yang dia ciptakan namanya? Tari Jaipong. Ah, hampir tuh. Tari Japong. Yapong, ya. Tari Yapong, koreografernya adalah Bagong Kusudiharjo. Nah, kalau tradisional itu bukan diciptakan oleh seorang koreografer, tapi sudah secara turun-temurun berdasarkan adat istiadat suatu daerah yang berkembang di daerah tersebut. Ya, contohnya ini tari tradisional dibagi menjadi dua, yaitu tari rakyat dan tari klasik. Tari rakyat itu berkembang di masyarakat daerah tertentu, biasanya berupa ucapan syukur atas hasil panen, contohnya tari kecak dan tari kuda lumping. Itu tari rakyat. Kalau tari klasik seperti ini. Nah, ini ada tari serimpi dan tari bedoyo. Bacanya bedoyo ya, karena berasal dari Yogyakarta. Biasanya kalau kata Jogja atau Jawa itu A itu dibaca O. Tari klasik, tari daerah yang berkembang di lingkungan keraton. Ini dia nih, ada siapa ini? Ada siapa ini? Didini Towo. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Kok Didini Towo? Kan berkembang di lingkungan keraton. Kalian pernah ke keraton Jogja nggak? enggak. He's the king. Ini dia raja atau Sri Sultan, bukan Didini Towo. Didini Towo itu seniman tari. Nah, ini dilakukan di lingkungan keraton. Tari klasik atau di daerah keluarga bangsawan. Biasanya tariannya lembah lembut. Ya. Istrinya Sri Sultan siapa? Bu Bina? Siapa? Oh ya, Kanjeng Ratu Hemas. Hemas ya? Iya, nih istrinya. Masih ada sampai sekarang. Ya. Ini di lingkungan keraton nih, bukan di Didini Towo. Wah. Ya. Pernah lihat di TV atau di berita mengenai Sri Sultan? Enggak. Enggak. Nanti kalian bisa cari-cari di YouTube siapa siapa itu Sri Sultan itu, kalian bisa lihat di YouTube ya. Dia seorang raja Jogja yang turun-temurun dari zaman Kerajaan Mataram ya, dia seorang raja. Tapi apakah pemimpin daerahnya seorang Sri Sultan? Pemimpin daerah Yogyakarta Sri Sultan bukan? Bukan. Hah? Bukan. Pemimpin daerah Sri Sultan bukan? Iya. Bukan. Iya. Iya, dia kan pemimpin raja kan pemimpin. Tapi ada kepala pemerintahan sendiri. Ya, namanya apa? Kalau di Jogja itu gubernur Sri Sultan ini. Pemimpinnya lagi pemerintahannya ada lagi, nggak ada ya? Ya. Nah, jadi Sri Sultan ini juga sebagai pemimpin daerah. Ya. Nah, ini jadi tari tradisional itu ada dua ya. Ada tari rakyat dan ada tari klasik. Berikutnya nih tari kreasi daerah. Nah, yang dijawab oleh Zaceo tadi, Zeo, yang mana tari bondan itu? Yang sebelah mana? Yang paling kanan, Pak. Nah, yang paling kanan. Ada payung, ada boneka, dan ada kendi.
Nah, tari kreasi daerah, tari tradisional gerakannya berasal dari tari daerah yang kemudian dikembangkan oleh koreografer. Tadi koreografer tari Yapong, siapa namanya? Bagong Kusudiarjo. Bagong Kusudiarjo. Sehingga menciptakan gerakan-gerakan baru. Yang tengah atas ini apa ini? Namanya tari apa ini? Tari Merak. Ya. Nah, jadi beda. Ada perbedaan dari tari kreasi daerah dan juga tari tradisional tadi. Berikutnya, nah, tari kreasi daerah. Gerakannya lebih variatif dan modern. Inspirasinya dari kegiatan para petani, nelayan, atau gerak binatang. Contoh tadi ya, tari merak itu diinspirasi oleh dari gerak binatang yaitu burung merak. Tari kreasi dapat dilakukan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Contoh tari kreasi daerah berpasangan. Berpasangan berarti dia dilakukan oleh berapa orang? Dua. Nah, Dua hingga lebih. Yang dua berpasangan ya dua. Tapi ada yang pasangannya lebih dari satu ya. Nah, contohnya tari serampang 12 berasal dari Sumatera Utara. Tari golek menak dari Yogyakarta. Tari zapin Melayu dari Riau. Tari Srikandi Cakil dari Solo, Jawa Tengah. Nah, tadi ada yang bilang tuh tari menak Umar Moyo Umar Madi dari Yogyakarta. Seperti apa tari-tari ini ada di buku 6I. Ya, tapi kalian harus mengetahuinya bahwa tari-tari berikut adalah termasuk tari kreasi daerah, bukan tari klasik. Berikutnya. Contoh tari kreasi daerah berkelompok. Berkelompok berarti artinya dia lebih dari 2 orang. Contohnya ada tadi Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, tari Ratus Jarwe dari Aceh, tari Gambyong dari Solo, Jawa Tengah, tari Lenso dari Maluku. Ya, berarti dia dilakukan lebih dari 2 orang. Nah, berikutnya, ya ini sudah nih interval dan tari kreasi daerah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Yang terpenting untuk tari kreasi daerah ini kalian harus mengetahui unsur-unsur tari itu, ya. Ini tadi yang Pak Betor sebutkan tadi. Ada berapa unsur tari? Tadi ada berapa unsur tari? Ayo. 7. 7. Yang paling penting apa? Gerak. Terus kemudian yang tempat itu namanya apa? Panggung. Kalau misalnya pakaian itu namanya apa? Busana. Yang didandanin mukanya namanya apa? Muka-muka penarinya? Tarias. Musik-musikan namanya apa? Musik-musikan? Pengiring, musik pengiring. Tepukan tangan termasuk mana? Unsur apa tepukan tangan? Internal. Tepukan tangan termasuk unsur apa? Musik internal. Musik pengiring, tapi khususnya adalah pengiring yang berasal dari internal. Kalau misalnya tadi payung, termasuk apa? Unsur apa payung? Seperti. Oke. Nah, itu sudah 2 nih. Sudah 2 materi. Ada pertanyaan, interval, dan tari kreasi daerah. Sebelum kita melanjutkan ke patung dan reklame. Ada pertanyaan? Lanjut? Enggak. Lanjut? Iya. Oke. Sekarang kita ke patung atau dalam bahasa Inggrisnya apa Mr. Damas? Apa bahasa Inggrisnya? Statue. Nah, sebelum kita masuk ke patung, ya, patung itu termasuk karya seni berapa dimensi? 3 dimensi. Kenapa disebut 3 dimensi? Ada yang bisa menjelaskan? Karena bisa dilihat dari berbagai arah. Dari berbagai arah. Kalau misalnya, Pak Peter nanya, wayang itu patung atau bukan? Bukan. Kenapa wayang itu bukan patung? Karena hanya bisa dilihat dari satu arah.
Karena hanya bisa dilihat dari Satu arah pandang. satu arah. Kalau wayang dilihat dari samping, lurus. Nggak ada bentuknya. Hanya selembaran. Tapi ada ternyata wayang yang bentuknya 3 dimensi. Namanya apa? Wayang golek. Wayang golek. Seperti boneka yang bisa digerakkan. Kalau wayang yang hanya 2 dimensi adalah wayang kulit. Oke, kita masuk ke patung. Sebentar. Nah, ini terakhir ya, kita video pembelajaran kemarin mengenai ini. Patung, benda 3 dimensi. Kenapa disebut tiga? Karena dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Patung juga adalah karya manusia, dibuat manusia, ya, yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Jadi patung dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang karena dia 3 dimensi. Kenapa sih patung itu disebut karya seni? Ada yang tahu? Kenapa patung itu disebut karya seni? Lukisan termasuk disebut karya seni. Ada yang tahu? Karena bisa bertahan selama mungkin. Salah, kurang tepat. Karena dibuat oleh manusia. Bukan, kurang tepat. Menghibur. Menghibur. Sedikit, hampir. Kenapa patung, sebuah tarian, sebuah lukisan disebut karya seni? Karena alasannya apa? Ayo. Indah. Karena nilai seni. Karena memiliki nilai seni. Iya. Karya seni pasti memiliki nilai seni. Kenapa disebut karya seni? Karena Indah. bentuk suatu ekspresi dari siapa? Ekspresi Dari pembuatnya atau dari senimannya. Semua karya seni itu adalah bentuk dari ekspresi seniman. Nah, orang yang menciptakan seniman yang menciptakan patung namanya pematung. Ya, orang yang menciptakan karya lukis namanya apa? Lukis. Ya, tapi apakah penari itu menciptakan tarian? Ayo. Tidak. Belum tentu. Ya, siapa tahu si pencipta tarian atau koreografernya juga ikut menari. Contohnya tadi yang sudah disebutkan tadi tuh, yang menyangka Sri Sultan sebagai siapa tadi tuh? Didi Nini Towo. Didi Nini Towo itu seniman penari, juga sekaligus dia adalah seorang koreografer. Nah, tujuan menciptakan payung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Tadi ada yang menjawab. Ya, kenapa selama mungkin? Apakah lukisan itu tidak lama juga? Pada umumnya patung dan seni lukis atau lukisan lebih lama patung. Karena lukisan masih mengandung bahan-bahan yang rentan terhadap waktu dan cuaca, serta ya bisa memudar, bahkan bisa retak. Tapi kalau patung strukturnya itu dia lebih kuat, alat bahannya lebih kuat. Patung dari zaman dulu ya, patung dari zaman dulu itu dari zaman sebelum Masehi itu di negara Italia itu masih berdiri kokoh, masih bagus-bagus. Tapi kalau lukisan dari zaman dulu biasanya sudah ada yang retak, sudah ada yang pudar, dan harus direstorasi oleh museumnya. Restorasi artinya dibenarkan sedikit demi sedikit dibuat lebih hidup warnanya, itu namanya direstorasi. Tapi kalau patung biasanya usianya lebih lama. Contohnya sebelum patung tertinggi di dunia namanya apa? Statue of Unity. Statue of Unity itu sebelumnya ada patung tertinggi namanya apa? Kita lihat. Spring Temple Buddha. Nah, Spring Temple Buddha itu, nah ini dia ya. Itu dari zaman kapan ya, dari zaman dahulu kala masih tegar berdiri. Banyak beberapa patung di dunia ini yang
usianya sudah sebelum Masehi masih tegak berdiri. Contoh patung di Mesir yang masih tegak berdiri sampai sekarang apa? Ayo. Piramid. Piramid bukan patung. Itu Apa? kayak gambar singa, Pak. Parao. Patung di Mesir tuh yang terkenal tuh. Dia ada di depannya piramid. Namanya apa itu? Sphinx bukan? Sphinx. Ya, itu dari zaman jauh sebelum ribuan tahun sebelum Masehi sampai sekarang masih berdiri walaupun sudah ada yang terkikis sedikit ya, hidungnya sudah mulai patah dan lain sebagainya. Tapi kalau lukisan dari zaman dahulu misalnya sampai sekarang sudah ada yang pudar, sudah ada yang rusak dan sebagainya. Nah, kita balik lagi ke patung ini. Ya. Tunggu belum. Nah, ini dia. Jenis-jenis patung berdasarkan bentuk. Kelihatan ya? PowerPoint-nya ya? Kelihatan, Pak. Oke. Yang pertama patung lengkap. Ciri dari patung lengkap dari atas kepala sampai kaki utuh. Ya. Ini patung apa ini? Contoh patung apa ini? Jenderal Sudirman. Patung Sudirman. Adanya di mana? Sudirman. Hah? Di Jalan Sudirman. Jalan Sudirman. Ya, di antara Jalan Sudirman dan MH Tamrin. Ini namanya patung apa tadi? Statue of Unity. Statue of Unity. Adanya di mana? India. Di India. Di gambar ini masih dalam proses pembangunan. Tapi sekarang sudah diresmikan, sudah dibuka. Sehingga dia mengalahkan Spring Temple Buddha sebagai patung tertinggi. Bayangkan, ini patung Liberty aja tingginya segini. Ya, betapa besarnya sosok dari Statue of Unity. Nah, ini patung, contoh dari patung lengkap. Dari ujung kepala sampai kaki, dia utuh. Berikutnya, yang kedua, patung dada. Patung yang menampilkan kepala sampai dada saja. Ada kepala, dan ini ada dada dan bahu. Ini contohnya. Ini yang dari Indonesia, ini ada yang dari Mesir yang ditemukan oleh para arkeolog di daerah Mesir sana. Ketemu nih patung dada ini. Patung apa ini namanya? Ada yang masih ingat? Patung apa ini? Ini paling terkenal, ini patung dada paling terkenal namanya patung apa? Waduh, lupa. Patung apa? Depannya N. Depannya N, belakangnya I. N. Ayo. Kalau Cleopatra kan depannya C. Ini apa ayo? Nefertiti. Ya. Ini sampai sekarang patung paling terkenal ya untuk patung dada adalah Nefertiti ini. Nah, itu patung dada nih dari kepala sampai dadanya saja. Apakah ada tangannya? Nggak ada. Biasa tidak ada. Nah, berikutnya adalah patung torso. Patung yang menampilkan bagian dari salah satunya saja. Yang digambar ini patungnya hanya menampilkan dada dan bagian perut sampai pinggul. Misalnya kalau ada patung tangannya saja itu termasuk patung torso tidak? Iya. Iya, karena salah satu anggota tubuh ya. Kalau misalnya patungnya hanya kepala saja itu termasuk patung torso bukan? Enggak. Bukan. Ayo. Kepalanya saja. Kepalanya aja. Kepalanya saja itu patung torso bukan? Iya. Ayo, tadi patung dada, kepala sampai dada. Nah, ini kalau patung torso kan menampilkan salah satu anggota tubuh. Nah, kalau misalnya patung kepala itu patung torso bukan? Iya. Betul. Karena kan kepala itu kan salah satu anggota tubuh. Kemudian berikutnya, nah berarti berdasarkan bentuk ada berapa? Dibagi berapa? 1, 2, 3. Ada patung lengkap, patung torso, dan patung dada. Nih, ya. Berikutnya bahan pembuat patung ada bahan lunak. Sifatnya ada yang sementara dan ada yang tetap. Sementara ketika pembuatannya dia lunak, nanti didiamkan lama-lama menjadi keras. Kalau tetap ya
dia akan melunak terus. Misalnya plastisin atau lilin mainan, kemudian sabun batang. Pak, sabun batang itu kan bukannya keras, Pak. Coba kamu tekan deh pakai air. Dia berubah bentuk nggak? Iya. Nah, karena dia tetap ya, sabun batang itu didiamkan, dia tidak akan mengeras menjadi batu. Beda dengan adonan semen maupun bubur kertas. Berikutnya, yang bahan keras itu ya jelas kayu dan batu. Ada lain nggak? Contoh bahan keras selain kayu dan batu? Semen ini, semen kan dibentuknya pertama lunak dulu. Selain kayu dan batu ada nggak? Apa ya? Ayo. Apa? Marble. Marble boleh. Ada ya yang patung dari marble itu yang dipahat, bisa. Marble itu apa? Marble itu apa sih? Tadi yang menyebutkan marble itu apa? Kenapa kamu bisa menyebutkan marble? Marble itu bukan permen itu ya. Marble itu seperti batu. Ya, marble itu juga batu ya. Marble itu batu kayak batu pualam seperti itu. Memang kilat bahannya. Batu Biasanya yang mirip kayak keramik, Pak. batu yang apa? Yang mirip kayak keramik. Mirip kayak keramik ya, kayak pualam-pualam gitu ya. Marble namanya pakai marble. Ya, yang dia cenderung keras batunya. Nah, berikutnya teknik membuat patung. Terakhir nih, sebelum kita beralih ke Mr. Damas. Ada bahan keras, namanya memahat dan mengukir. Ada bahan lunak, teknik pijat, butsir. Butsir namanya, nama alatnya namanya apa? Butsir itu ya. Dan teknik pilin. Teknik untuk bahan keras yang dilelehkan, yaitu adalah teknik mencetak. Contohnya yang dari logam itu, logamnya dilelehkan dulu, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, jadilah sebuah patung. Kemudian teknik konstruksi, merangkai, sedikit demi sedikit. Biasanya kalau kalian membuat mainan Lego itu, nah itu namanya teknik konstruksi. Ya, bisa dijadikan patung. Banyak kayak patung-patung, tiruan patung dunia yang dibuat dari Lego. Ini contoh-contoh patung berdasarkan fungsi. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 berdasarkan fungsi. Yang pertama fungsinya adalah patung religi untuk sebagai sarana beribadah. Ini patung apa ini? Ini patung apa ini? Loh, ayo patung apa ini? Bunda Maria. Bunda Maria di mana ini? Jakarta surga. Hah? Bunda Maria di Semarang. Yang di Semarang ini, ya. Berikutnya, yang ini tadi apa nih? Ini namanya apa nih? Yang tinggi sebelum Statue of Unity. Spring Temple Buddha. Temple Buddha. Dia tuh orang segini doang, patungnya besar sekali. Berikutnya, patung monumen untuk mengenang jasa seseorang. Ini patung apa namanya di Jakarta? Tepatnya di Lubang Buaya. Bukan. Pancasila Sakti. Ya, benar. Monumen Pancasila Sakti. Ini yang menunjuk ini namanya siapa? Jenderal siapa ini? Ada yang tahu? Patung yang paling tengah ini adalah sebenarnya patung-patung pahlawan revolusi ya, yang tercatat dalam sejarah pada pembantaian atau pemberontakan G30S PKI. Yang paling tengah ini namanya siapa? Jenderal siapa? Ada yang tahu? Apa? Ahmad Yani. Ahmad Yani, benar. Nah, yang sebelah sini patung apa ini? Hah? The Motherland Calls. Ada di mana? Di Rusia. Di Rusia. Bagus sekali ini ya patung ini. Besar sekali. Orang kecil hanya sebagai kayak semut. Berikutnya setelah patung monumen ada patung arsitektur. Nih, sebagai penghias tiang ya. Untuk menunjang konstruksi bangunan arsitektur. Berikutnya ada patung dekorasi. Ini biasanya ada di taman maupun dijadikan sebagai hiasan meja. Pernah lihat patung ini ya di taman-taman ya? Patung kurcaci, biasa ada patung burung dan lain sebagainya. Berikutnya adalah patung seni. Nah, ini patung seni, bentuk ekspresi dari seniman.
apakah patung seni itu boleh dibeli? Boleh dibeli nggak? Boleh. 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 Boleh dijadikan patung dekorasi nggak kira-kira patung seni itu? Boleh. Boleh. Hak-hak yang membeli ya. Misalnya ini kan ada di ruang pameran. Pengunjung suka dengan patung ini kemudian dibeli dan dijadikan sebuah patung dekorasi. Boleh nggak? Boleh. 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 Tapi ketika dia masih di ruang pamer atau di pameran, dia hanya berfungsi sebagai patung seni, bukan patung dekorasi. Itu bedanya. Tapi kalau dia sudah dibeli kemudian menjadi untuk memperindah suatu ruangan, baru dijadikan namanya patung dekorasi. Berikutnya yang keenam, patung kerajinan. Nah, ini kerajinan tangan dari daerah seniman-seniman atau para pengrajin. Ya, ini biasanya dari kayu, dari bambu. Jadi ada 6 jenis patung berdasarkan fungsi. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa lewat-lewat bisa nggak? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini patung-patung ya. Garuda Wisnu Kencana berarti di urutan keberapa sekarang posisinya? Keempat. Karena yang pertama sudah diisi posisinya oleh Statue of Unity. Dia ada di sini nih. Di antara Usiku Daibutsu dan patung Liberty. Nih ada di sini ya. Nih dia bukan. Ternyata dia ada di tengah-tengah ini ya. Sini ya. Di antara Spring Temple Buddha bukan. Oh ini ada yang ini nih, masih ada yang belum termasuk nih. The Laikyun Seka Buddha. Berarti dia ada di sini nih. Ini ada Laikyun Seka Buddha dan kemudian ada si Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana sekarang menduduki posisi keempat. Nah, patung Yesus yang ada di Brazil itu ada di posisi berapa jadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada posisi 8. Ya. Nah, ini patung-patung yang terkenal di Indonesia, patung Yesus Burake yang ada di Toraja. Kemudian tadi ini patung Bunda Maria Assumpta yang ada di Gua Maria Kreb di Semarang, ya. Kemudian ada patung Yesus Memberkati ada di Manado, Sulawesi Utara. Kemudian ada patung Jales Veva Jayamahe ada di Surabaya. Ini sebagai mercusuar. Dan yang terakhir paling terkenal di Indonesia yang baru saja diresmikan beberapa tahun yang lalu adalah patung Garuda Wisnu Kencana. Siapa yang sudah pernah ke sana melihat langsung? Saya. Ya, kepala kamu untuk melihat pasti mendongak ke atas karena dia tinggi sekali. Bahkan dari kejauhan saya sudah kelihatan. Dari Bandara Ngurah Rai kamu sudah bisa melihat patung GWK. Ya, ketika kamu turun pesawat, lihat sebelah kanan jendela, kamu sudah melihat patung GWK. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, ada info penting untuk patung GWK dan patung Jalas Veva Jayamahe dibuat oleh satu seniman. Namanya siapa? Nyoman Nuarta. Nyoman Nuarta berasal dari Bali. Ya, ini dibuat satu seniman. Oke, ada pertanyaan sebelum ke bahasa Inggris? Pak Victor sudah melewati jamnya nih. Mr. Damas sudah agak gelisah. Ada pertanyaan? Jadi ada berapa materinya? Ada 4. Interval nada, tarik kreasi daerah, patung, dan reklame. Nah, jenis-jenis reklame tuh harus kalian sudah pasti paham. Ada baliho, billboard, dan lain sebagainya. Cukup? Ada pertanyaan terakhir sebelum beralih ke English? Enough? Cukup? Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Kalian bisa memperdalam lagi apa yang sudah diberikan Pak Victor dari buku maupun dari YouTube. Oke, selamat belajar. Pak Victor serahkan ke Mr. Damas untuk memulai bahasa Inggris. Silakan Mr. Damas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Pintar. Kayak gini nih. Bahasa Inggris. Ada apa susah di mute? Mesti di Sorry, I forgot. Okay, so thank you very much for giving me the time. Okay, students, today you are also going to have an extra lesson from me because next week you're going to have final semester test and it's the closing, yeah? That's the end of the final semester next week. And the materials, yeah? Do you know the materials that you're going to learn, that you have to learn? No? Okay, so it's in semester 2, yeah? You have to learn from unit 5, yeah? What is it about? Do you still remember? Unit 5, lesson 1 until lesson 8 in your Happy Campers book. About solar systems, yeah, and superlatives. And then unit 6, about, do you still remember? Oh, you have forgot. You have forgotten. Unit 6 about gadgets and technologies, yeah. And then the last one, unit 8, yeah. We'll just skip unit 7 because we don't have much time to discuss that. So I'll just choose unit 8, yeah. So there are 3 units that you need to learn. And I also have additional information for you next week. Yeah, because next week on Thursday, you're going to have regular lessons with your teacher. So I plan to do, to continue the speaking test for PLBJ. Yeah? So who hasn't done the speaking test for PLBJ subject? Do you still remember? Okay, maybe some of you. There are still many of you who haven't done the speaking test. Yeah, so please be prepared. Okay, so let's get started because the time is short. So this is just a short lesson. Yeah, we are just we'll just review what we have learned in the previous lessons. I'm going to share the screen with you. Okay, is my voice clear, guys? Yes. Yes. Okay, can you see the screen? Yes. Yes. Okay, thank you. So these are the materials. Yeah, please write it down in your notebook. Yeah, there are 3 units only. Okay, unit 5 until unit 8. Okay, let's discuss first the first unit, unit 5 here. Oh, wait. Okay. Here, there is a picture. What picture is that? Solar. Solar what? Solar system. Yes, it's a solar system. Can anybody explain what a solar system is? Solar system. Milky Way. In your language, in your own language. Anyone, please? Milky Way. Milky Way. What is the Milky Way? It's the galaxy. Yeah. What is a solar system? So there is the biggest star, yeah, which is called Sun. sun. Yeah, the sun. And there are 8 planets. yeah, there are 8 planets that 8 planets circling the sun. yeah, that circle the sun. Yeah, it's called solar system. Yeah, that's the simplest language to explain what a solar system is. In a scientific language, a solar system is a gravitationally bound system of the sun and the objects that orbit it. Yeah. So these planets, yeah, circle the sun. I guess you have learned a lot about solar system with your teacher, yeah, Ibu Bina. I'm not as good as Ibu Bina because he's a science teacher. I'm just an English teacher. So I just know some terms or words about science. Okay, categories of planets. Yeah, how would you categorize the planets in our solar system? There are 2. Do you still remember? Terrestrial and Jovian. Yeah, terrestrial and Jovian. Yeah, they are divided into 2 categories based on their
compositions, yeah, based on their compositions. First one, we have terrestrial, yeah. The terrestrial planets, yeah, that we have are Mercury, Venus, Earth, and Mars. And the other category is called Jovian planets. What are they? Jupiter, Saturnus, Saturn, Uranus, Uranus, Jupiter, and Neptunus. and Neptune. Correct. Neptune, yeah. And Neptune, yeah. Now, Jovian planets are also divided into two categories as well. Yeah, the first one is gas giants. And The ice gas giant. giants planets are Jupiter and Saturn, and the ice giants are Uranus and Neptune. Neptune. So these are two categories. So you have to know these two categories because later on you'll find a question about the categories of planets. Okay, so each category of planets has their own characteristics. Terrestrial planets. What are the characters of terrestrial planets that you know? What are the characters? have solid surface. Yeah, they have solid surface. And then? They Solid surface. And then what about the composition? Rock. Yeah, rocks. Yeah, they're made of rocks. Yeah, they're composed of rocky materials. Solid surface. Yeah, composed of rocky materials. And then, do you know anything else about the characteristics? What about the moon? wow. Yeah, they are relatively small. Yeah, unlike the Jovian planets that are large. Yeah, the size is relatively small. Yes, Yeah. yes. And the atmosphere, yeah, the terrestrial planets have thin atmosphere layers and don't have rings. And very few moons or no moons at all. Just like Earth, yeah, Earth only has one moon. Okay, what about the Jovian planets? What are the characteristics of Jovian planets? More The bigger. characteristics? Yes? They have Big. bigger. Bigger? They're Have some bigger. rings. They have Yeah, they rings. have ring. Yeah, they have ring They're systems. bigger. Yeah. And The then size is bigger. the size is bigger, yeah, than terrestrial planets. We can say the And have size solid is large. Yeah, they are immense in size or Large. large in size. Sun. What about the composition of the planets? Made of gas. Yeah, they're made of Gas. gas, yeah, or ice, Have helium or hydrogen. moon. Yeah, there's no land nor ocean on Jovian planets. That's why you cannot step on the planet, unlike the terrestrial planets. Yeah, covered in thick gases. There are a lot of gases on the surface of the planet. Yeah, they have thick atmosphere layers and they have rings. What planets that have rings? Saturn. Saturn and Neptune. Uranus. Uranus. yeah, Uranus, but it's upside down. Yeah. Yeah. The ring is upside down and have multiple moons. Okay, next. Yeah, here I have some questions about the facts of planets. Yeah. So you just guess the answer based on your knowledge. First one, who wants to answer? Mercury is the closest to the sun. is the closest to the sun. Yeah, we can say the closest or the nearest. Small. Oh yeah. Okay, good. Next question. Blank is the hottest planet. Jupiter. Venus. Atmosphere of Venus. carbon dioxide. There are a lot of Venus. 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 Is that true? Yes, Venus is the hottest planet. Number 3, please read the question.
Once you read the question, Mars is the greenest planet that has that life. Ain't life. that sustains life has life. or supports. Oh, sorry, I forgot to put S here. That supports or sustains life because why? They're humans. Because there are humans and then Living creatures. creatures and then plants. Creatures. Yeah, so there is life on Earth. Next, read the Mars question. have Mars Mars have have ocean. Mars Life. used to have. Life. What do you think? Life. Mars used to have It's in the past. Yeah. What does it have? What do it have? Ocean. Water. Yeah, watery or icy surface. Because the scientists found that there was a watery or icy surface, so they think there might be life in the past. Yeah, probably. I don't know. It hasn't been proven yet. Okay, so next one. Okay, questions. Next, blank is the largest planet. Jupiter. Jupiter is the Jupiter. largest planet. See, yes, correct. Jupiter. Okay, next, read the question. Saturn Saturn is the Second planet. is the Planet. 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 Saturn is the The only. first largest Saturn planet is the only planet Jupiter. whose What is ring can the be seen. Saturn is the Only planet. The only is planet. it the first Only or the planet. second largest planet? Second largest. Planet. Second largest. It's the second largest planet after Jupiter. Oh, wait. Oh, Saturn is the closest. Oh, sorry, I didn't correct this. So it should be Saturn is the second largest planet whose ring can be seen. I forgot to change this one. Yeah, sorry. Next. So it's the largest. Second Yes, largest. second largest. Uranus. 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 Yeah, Uranus rotates on its side. So that's why it has a vertical ring. Neptune. Farthest planet from the sun. Yeah, Planet Neptune from the is sun. the Farthest planet from the farthest. sun. Yeah, because it's the Farthest from the farthest. sun. It is Hello. also the coldest planet. Coldest or the farthest planet. Okay, so closest, coldest, farthest. Yeah, those words. So we are also talking. Oh no, wait. Oh yeah, sorry, I forgot. Do you know who this guy is? Galileo Galilei. Galileo Galilei. Correct. He is Galileo Galilei. Sorry, yeah, we're talking about science a little bit. What do you know about him? He is the one The father of modern Yeah, he's the father of astronomy. modern father of astronomy, and then what did he do? Invented telescope. Yeah, he invented a telescope. What did he learn? The planet circle. Planet Yeah, he circle around learned the about sun. planets, solar system, and there is a fact, yeah, that he discovered. Yeah, the fact is that. What is the fact? The planets The planets. circle Yeah, the planets the sun. Circle the the sun. sun. Yeah, that's right. Okay, so yeah, he's also an Italian astronomer. Yeah, Galileo Galilei. He learned planets and solar system. Yeah, this is the fact. Yeah, the interesting fact that he discovered that planets don't circle the Earth. Yeah, and he also saw 4 moons of Jupiter and the ring of Saturn. How many moons does Jupiter have? 64. Yeah, there are 64. 64 moons, but yeah, 64. Galileo Galilei at the time, he only saw 4 moons, yeah, with his telescope. Yeah, this is his telescope. Yeah, I don't know where it is. His telescope is
kept, yeah, maybe in the museum somewhere in another country, but I don't know where. Maybe in Italy. Yeah, you can search for this. Okay. And yeah, we are also talking about shorter, shortest. Yeah, this is called Superlative. superlative. What is superlative? Superlative is a Superlative. Super. Yeah. superlative is a word that Is it noun, adjectives, or adverbs? is it past? No, you're not talking about past. Yeah. Okay. Superlative is, it's an adjective, to describe, to compare many things. Yeah. For example, here I have a phone. Yeah. It is, let's say, $200, and then a glass or a cup, it's $2, and then it's a hand sanitizer, it's $1. So which is the most expensive? Phone. Yeah, which is the most expensive? It's mostly hand sanitizer. The cup, the hand sanitizer, or the hand phone? It's hand. Come on, it's just an easy question. Yeah, $200. Yeah, my phone is $200. It's the The cup phone. is It's the $2. Yeah, right. The most expensive is the Phone. phone. Yeah, and the word the most expensive, it is called superlative. Yeah, we compare more than two things. Yeah, it's superlative is the form of an adjective or an adverb used to compare three or more things. Yeah, so so we have compared three objects. Yeah. Water on my laptop. Nothing. It's okay. Yeah. Okay, so these are the adjectives. Yeah. So how do we form the superlatives using these adjectives? How do you form? So these are called short adjectives. You add. Because they only have one syllable. So how do we form the superlatives? Add. Yeah, right. We Add have to add st or st at the end of the adjective word. Like strong, it becomes the strongest. Short, the shortest. Large, the largest. Cold, the coldest. Hot, hottest. Small, the smallest. Fast, the fastest. Yeah. So remember, for short adjectives, now short adjectives are adjectives that only have one syllable. So you have to you only need to add est or st at the end of the word. Okay, let's try again. Okay, if there is a notebook with you, yeah, you can also try at home. Yeah. Number one, write the superlative. You can do number one. Read it. Highest. Can you read it? Mount Everest is the highest mountain in the world. It's the highest. Let's see. Yeah, the answer is correct. Thank you. Leo. Number two, read the question. Anyone? Mercury is the nearest planet. The nearest to the sun. The nearest planet to the sun. Next part, write the sentences. So you have to construct a sentence. Whale. Large. Whale is the largest animal. Whale is the largest. Yeah, thank you. You can say a whale. Yeah, don't forget. A whale is the largest. Whale is the largest animal. Animal. Where? On Earth. Yeah. Yeah. I think it's based on the fact. Yeah. I think a whale is the largest animal on Earth. Right? Am I right? I guess so, yeah. Number two.
Cheetah is the Cheetah is the fastest Yep, animal in the world. correct. Thank you. A cheetah is the fastest animal. Yeah, I don't want to say on Earth. Yeah, maybe there's another animal which is faster than a cheetah. I don't know. Yeah, probably. Yeah, I don't know. Okay, so here we have the what is that? Statement, I the know. answer. So you have to what is that? Construct a Is question. sloth is the slowest animal? Sloth, the slowest animal. Sloth, the slowest animal. Sloth, the Yes. slowest The sloth. Yeah. Wait. What is this? So you have to make the questions with WH question words. Whether you have Is what, sorry, What animal what, is where, this? or when. Yeah. is the sloth the What anime? Kok anime? What Anyway, What is the slowest animal? it's not a yes or no question. Yeah. You have to use what, where, or when, or which. What is the slowest animal, Mr. Yeah. slowest Okay. animal. You can say what is the slowest animal, or you can also say which is the slowest animal. That's also possible. Number 2. What is the brightest star? What is the sun brightest is star? the brightest star and sun is the Yeah. brightest star in the Correct. solar system. Or you can also say which is the brightest star in solar system. Okay. Do you understand now? Yes. Yes. Hopefully. Yeah. Okay. Any questions so far? Nope. Nope. No. Oh. No. If there are any questions, please let me know. Okay, so we have finished with Unit 5. So let's move to Unit 6 about technology and gadgets, and also with superlatives. But yeah, the superlatives are with the long adjectives. Yeah. So these are the gadgets. Yeah, like smartphone and then tablet. Let me show you the picture here. Okay, which gadgets do you have here, guys? Which number? Which number do you have? 6. 12, 2, 7, 12, What is this about? 14, so Fourteen. have these gadgets. Yeah. 8, 1, I have All of them. Okay, maybe some 9, 10, 12. all of these gadgets. Do you know the names of these gadgets? one is microphone. Microphone, mouse, What is one? Microphone. Microphone. Computer mouse. iPod. radio. No, iPod. it's radio phone. I know that. But in my period, it is MP3 called recorder. MP3 player. Yeah. We actually no longer use MP3 player because we Yeah. can just use a smartphone and we can just play the songs there. Yeah. But in my time, in my in my period when I was young, that MP3 player was so popular. Yeah, everybody wanted to have MP3 player, but and luckily I could not afford it because I didn't have money. It was so expensive at the time. Yeah, this MP3 player. Did you have to buy the songs? Buy the songs from iTunes? Yeah. In the MP3 player. No, you don't have to buy the songs. You can just look for the songs on internet and then you just put it into the MP3 player because MP3 player also has like a memory card inside. I guess, yeah. It functions like a USB. Yeah. Number 4, what is it? Webcam. Yes, it's a webcam, correct. Number 5. Power bank. Hard disk. Power bank, are you sure it's a power bank? No, Hard it's disk. Power bank, yeah. Maybe power bank. Yeah, it looks like a power bank. Mine's here, it is a hard drive. Camera. Number 5, hard drive. Number 6, Camera. camera. Did you put camera? 7? Okay, guys. Headphone. That's a What is the difference between Headphones. headphone and earphone? Headphone is the Headphone is in your ear. Bigger. Wait,
It's bigger. Yeah, head cap, yeah, the shape is bigger, and you wear it on your head. On your head. Like four, you wear it on your ears. You wear it on your ear. Number 8. USB drive. Flash drive or USB. Flash drive. Flash drive. Flash drive. In my period, we only had 1 gigabyte or 2 gigabyte USB drive at the time, and it was so expensive, really expensive at the time. But now everybody can have 32 gigabytes or 18 gigabytes, and it's so cheap, because the technology is getting better. Number 9. SD card. What is that? SD card. SD card? No. People used to use It looks like a Polaroid. Polaroid. before USB drive existed at the time. So we used it's called. What is that? Well, what is that? Anybody knows? CPU. No. Floppy disk. Yeah, it's to keep Keep your data. Number 10. Recorder. Wi-Fi. It's router. For Wi-Fi. Number 11. Wi-Fi connector. Computer. 12. Wi-Fi Yeah, I connector. think you know. Yeah, it's 12. Laptop. 13. SD card. Card, and this one is Printer. Printer. Okay. Okay, so, we are talking about superlatives, but now with long adjectives. What are long adjectives? Long adjectives are adjectives that have more than 2 syllables. You can count the syllables, like the word impressive. Yeah, impressive. There are 3 syllables. Exciting, 3 syllables. Interesting, 4 syllables. So for these adjectives, how do we form the superlatives? We form the superlatives by adding the word the most. Impressive, the most impressive. Exciting, the most exciting. Interesting, the most interesting. Expensive, the most expensive, and etc. Okay, the time is 2:32. Okay, let's just move faster. Okay, so what is the superlative word here? Number 1. He got the most impressive score in class. Yeah, he got the most impressive score in his class. Hopefully you will get the most impressive score in your class too, Hopefully. Number 2. Is this the most expensive tablet in your Yeah, is store? this the most expensive tablet in your store? No, it isn't. Okay, so here we have the picture, and you gotta form the questions and the responses. Is this number 1? Is this the most Exciting. Yeah, the adjective is this one. Exciting. Number 2. What is the object? What is the name of this item? Yeah, tablet. And then what is the answer? The response? Check here. Yes. Yes, it is correct. Number 2. Is this the most modern? Is this the most modern? Modern. What's the name? Stopwatch. Stopwatch. Well, Smartwatch. it's not a stopwatch yet. Watch. It's a smartwatch. Smartwatch. And the response? There is a cross. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Is this the Is most this the most expensive PlayStation? PlayStation? Okay, you can say PlayStation or gaming system. Yes or no? Yes. No? Yes, it is. Yes, yeah, there's a check here. Yes. 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 Okay, do you understand on this one? Understand. You understand. I understand. Okay, so let's move faster to unit 8. We are talking about airport and how to use will. I read that as we. So there are words that we need to know about airport. Check in, and then what else? What do you know about airport? Security check. Huh? Yes. Security. Security. Check-in. Security Depart- and then
What do you Departure. when you want to travel? What do you need? Boarding pass. Boarding pass and then Go to the lounge. Departures. departures. Okay, go to Departures. departures and then if you want to Um, travel abroad, what do you need? passport. Passport and then Boarding pass. Boarding pass. Boarding Yeah, pass. mention it. Okay, so these are the things that you need if you want to travel by airplane. Yeah, you need to check in. Yeah, and then you need to have boarding pass. And of course, you will have to bring hand luggage. Okay. The cabin window seat, backpack, and stuff. Yeah. Okay. Let's just skip this. Who is this? Flight What do you call attendant. this? Yeah. Flight attendant. Yeah. They're Flight attendant. called flight attendants. And flight For attendant. the female flight attendant, we call it The guy stewardess. For the male flight attendant, we call him. Voice That's the opposite. Yeah. Steward. Stewardess and steward. All right. Next, inside the airplane, you will find this. How do you call this? Pilot. Yeah, pilot and co-pilot. co-pilot. How do you call Co-pilot. this room? Cockpit. 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 It's the place where the Cockpit. co-pilot and the pilot control the airplane. And this Seatbelt. before the plane takes off, you need to wear seatbelt. Wear your seatbelt, kids. Not only airplane, but when you are using car, you also need to wear your seatbelt. And inside the plane, we will also find It's like what is this? Life jacket. Yeah, it's called a life jacket. So, for example, if a plane crashes on the sea, in the water. Life jacket. of course, there will use life jacket. and they will need a life jacket. Yeah. This is the seat. Window seat. Window seat. It's called window seat. Yeah, because it's near the window. The window. This is the window, airplane window. Yeah. How do you call this? Oxygen mask. Yeah, Oxygen it's mask. called an oxygen mask. Because in certain height, the oxygen is so. How do you call that? Low. There will be less oxygen if you go up to the certain heights. Yeah, so you need to wear oxygen mask. And then, how do you call this? Aisle seat. Yeah, Aisle these seat. are Aisle called seat. aisle seats. Yeah, this is called the aisle. And these are the aisle seats. Oh, my laptop is running low. Okay, oh wait. Okay, guys, for the last time, you can try this one, quizzes. This is just practice, only 10 questions. Yeah, I'll just share it to the chat box. Is that about airport or is all about all? Okay, Yes. check your chat box. Yeah, there's a link. Quizzes. Yeah, link. I see it. I see it. Yeah, I see it. I I see it. already see Only it. 10 questions. Can everybody see the link? Yeah, I see it. Yes. Yes. Save the Yes, link, we can. and later you can try at home, to do the questions. Only 10 questions, multiple questions. 10, only 10. Okay, I guess that's all, So any questions so far No. about today's Oh my gosh, it's so dark. questions? Tadi aku mau copy linknya malah munculnya suruh di-cetak sih. Dari If there are no questions, I guess that's all, And thank you very much. Okay, wait, I have to charge my laptop. Okay, no questions? Are you sure? Yep. No. All right, thank you. So I guess that's all for today, for my lesson. And Thank I'll you. say good luck for your final semester test Thank you, Mister. Monday. Thank you. Okay.
So, Mr. Damas. Thank you, Mr. yeah, you're welcome. Damas. This time, Mr. Damas. I give the time to Mr. Victor. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Damas. Enough, Mr. Damas. Mr. Damas. Baik, terima kasih ya semuanya sudah mengikuti Pertam pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan Pertam bisa berguna untuk menambah bekal kamu menghadapi PAS terakhir di hari Senin. Untuk itu kita tutup saja Bu Bina atau Pak Herman atau Bu Juni, mungkin ada tambahan info sebelum kita akhiri. Nothing. Cukup ya, Bu Juni cukup, Pak Herman cukup. Cukup. Terima Oke. kasih. Terima kasih Mr. Damas, Bu Bina, Pak Herman, dan Bu Juni. Dan terima kasih anak-anak. Kita tutup saja tadi. Siapa yang memimpin doa? Saya, Pak. Bella sudah meng-capture kalian, memfoto jadi ketahuan tuh. Jadi selama pertama siapa yang buka kamera atau Mbak, ketahuan sama Bella. Oke, ini Bella kirim ke Bu Juni ya. Oke, Fani silakan. Baik, teman-teman dan para guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah selesai Zoom meeting pada hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus, yang kami ingin melanjutkan segala kegiatan kami, Tuhan. Tuhan, berikan kami kelancaran untuk kegiatan kami selanjutnya juga, Tuhan. Dan berkati para guru-guru, Tuhan. Berikan mereka kesehatan, Tuhan. Dan berkati juga keluarga mereka juga, Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga kami sebagai murid-muridnya. Berikan kami kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti PAS hari Senin juga, Tuhan. Dan dapat mengerjakan PAS dengan baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang saat ini belum bisa hadir di dalam Zoom meeting. Berikan supaya teman-teman kami ini, Tuhan, dapat mengikuti Zoom yang berikutnya juga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, Sam. Baik, terima kasih Suster, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih yang telah menghadiri pelajaran tambahan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Oke, sebelum itu kita akan melakukan kayak tadi di awal ya. Biar cepat aja, sekarang tolong buka semua kamera dan mic-nya. Oke. Sudah dibuka mic-nya? Oke, ya buka aja nggak apa-apa. Ya. Oke, siap ya. Bersiap memberi salam. Terima kasih guru. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Thanks a lot. Terima kasih. Selamat beristirahat. Terima kasih. Sudah beristirahat. Dadah semua. Semua dadah. Semua dadah semua. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Bu Bina, Pak Herman. Good afternoon. Hey. Good student. Bye. Good everything. Oke, boleh leave. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Happy weekend. Keep spirit. Thank you. Thank you to Spiritus. you're welcome. Oke. Ini masih betah nih, Oh, ini Fanny nih. anak-anak kuisis ya, udah dijelasin ya Pak ya? Iya. Saya ada masih kuisis, betah, kasih Sergio jelasin. betah, Fatlin betah, Dinda Betah. betah. Oke. Live semua. Terima kasih. Ada di itu ya, ada di kelas. Tapi nggak ada yang mau live nih. Oke, thank you. Sampai di end. Ya, Nggak ada yang mau live. Ya udah, Pak Victor yang live. Bye.